Baik, Bapak Ibu, kita siap untuk selanjutnya, sesi selanjutnya. Sebenarnya tadi kami di sesi untuk di wilayah Wita itu sudah, yang tadi mungkin sudah ada yang sholat asar, silahkan. Yang WIB mungkin sudah juga masuk azan, boleh. Yang penting jangan live Bapak Ibu ya. Boleh di-off-kan untuk sholat asar, habis itu gabung lagi. Karena kita punya materi yang kedua lagi, untuk menghemat waktu, saya perkenalkan untuk pemateri yang kedua, walaupun sudah terkenal sih dari tadi Bapaknya. Pemateri kedua kita adalah Pak Dr. Masrudin SSM Hum, nanti akan membawakan materi dengan tajuk Bahasa Wotu, Warisan Budaya Indonesia yang Terancam Punah, karena beliau memang dari Wotu. Nah, karena beliau memang dari Wotulu Timur, Bapak ya. Sebelum Bapak memaparkan materi, izinkan saya untuk membacakan CV Bapak. Dr. Masrudin SSM Hum, beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Palopo. Beliau menyelesaikan program Strata 3, program doktornya tahun 2011 pada program Studi Ilmu Linguistik Universitas Hasanuddin Makassar. Untuk pengalaman penelitian, pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia untuk pembelajar asing BIPA berbasis budaya lokal Luwu di Yayan Palopo pada tahun 2023 yang dibiayai oleh Kementerian Agama di Pak Yayan tahun 2023. Kemudian karya ilmiahnya yaitu salah satunya adalah Conceptualizing Linguistic Politeness in Lights of Age yang terbit Scopus Q1, Bapak ya. Ada banyak yang lain sih Pak, tapi ini berlembar-lembar saya tidak bisa baca semua Pak Dr. Masrudin ya. Baik Bapak, untuk mengingatkan bahwa waktu Bapak adalah 45 menit ke depan Bapak, tapi Yap, kalau bisa lebih singkat bolehlah Bapak ya. insya Allah Silakan singkat. turun layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi sebelum screen share, saya ingin menyapa para em, profesor-profesor, Ibu Rosdiana sebagai Ketua Alti Palopo. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Kemudian juga Ibu Menarni, Ketua Alti Nasional. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Alti Palopo. Katanya supaya Alti Palopo melejit. Insya Amin. Allah Alti Palopo melejit walaupun baru lahir di tahun 2025. Kemudian Pak Obing, Besti, istilah anak sekarang. Pak Obing ini saya kenal sudah sejak lama 2010 kalau tidak salah Pak Obing. Sempat sama di Kimli waktu itu masih peneliti muda ya Pak Obing. Sekarang juga masih muda Pak Obing. Um, Alhamdulillahirabbil alamin. Karena waktu saya sangat terbatas dan sebenarnya mau memberikan semua waktu saya untuk Pak Obing hari ini. Sepertinya daging semua yang dibagi beliau hari ini. Saya cuma pelengkap insya Allah, tapi tetap berusaha berbagi. Kemudian saya juga menyapa teman-teman dari Alti Palopo, kemudian guru-guru saya, dosen-dosen dan profesor dari Unhas. Ada Ibu Kamsina, ada Ibu Karmila. Saya menjadi speechless di sini karena dosen-dosen andalan kami semuanya, sumber-sumber ilmu kami ada di sini. Jadi sepertinya agak kurang bisa apa ya, speechless lah seperti itu. Tapi tetap akan berbagi sesuai rencana insya Allah. Kemudian saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara ini.
jadi sekaligus speaker dan juga panitia sebenarnya. Eh, dan ini rencananya tiba-tiba secara apa namanya, tiba-tiba Ibu Mei minta kami menjadi panitia supaya melejit katanya. Dan itu pun pada saat setelah bertemu dengan Presiden AILA Dunia, Applied Linguistik Dunia di Teplin Malang, Malang kemarin. Dari situ momen sehingga Alti Palopo dipercaya untuk melakukan seminar seperti ini. Intinya kami dari Palopo selalu bersiap ya Prof. Rusdiana Junaid untuk berkontribusi terhadap kemajuan dunia linguistik, utamanya applied linguistik, insya Allah. Izin screen share. Hari ini Bapak Ibu, saya berbagi secuil ilmu yang saya punya eh, karena apa namanya, saya juga alumni santri walaupun itu pesantren kilat. Karena baru-baru hari santri, jadi bahwa santri itu selalu berbagi walaupun satu ayat, dan hari ini saya apa namanya, berbagi sedikit tentang pengalaman saya di dunia pendokumentasian revitalisasi bahasa khususnya. Dan saya kebetulan meneliti bahasa Wotu, dan bahasa Wotu ini adalah salah satu bahasa yang hampir punah, eh, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rus, kemudian Ibu Mei dan Dadenkot pendokumentasian dan revitalisasi Pak Obing, bahwa memang banyak bahasa minoritas yang termarginalisasi di Indonesia begitu. Dan Bapak Ibu, hari ini saya mulai dengan sebuah membaca beberapa kata bijak. Lalambate tarantajo sinunu isinunui awa itaba la awai asangwata Billy Mumaditi padatta ito bana monggo atie jia itoe Billy ipasura ilara atie tak dampangaya padatta ito tak dampangaya ito mupugau sala ija ita tak dampangaya ito makda atina jia ita moge asin nosata jia itoe. Bapak Ibu ada yang mengerti apa yang saya bacakan barusan? Mungkin ada, tapi sangat sedikit. Ini adalah kata-kata bijak dan filsafat dalam bahasa Wotu. Salah satu pijakan saya kenapa saya memilih studi tentang revitalisasi bahasa minoritas. Padahal saya aslinya dari sastra Inggris, Unhas. Kemudian eh, ternyata di dalam bahasa daerah itu sangat banyak nilai-nilai moral yang kita bisa dapatkan, termasuk dari kata-kata bijak dan filsafat yang saya hadirkan barusan. Seperti kata lalambate tarantajo. Ini berarti lalambate siap, tarantajo itu laksanakan, siap laksanakan. Ini adalah lalambate tarantajo ini menjadi sebuah semacam semboyan orang Wotu yang telah diabadikan menjadi sebuah uh, tugu di pusat kota Wotu, dan ini menandakan bahwa orang Wotu sebenarnya siap untuk melanjutkan bahasa Wotunya. Dan ini adalah semboyan yang disampaikan orang-orang Wotu ketika melakukan kerjasama, melaksanakan kerja bakti, gotong royong dan sebagainya, melaksanakan sesuatu yang berat Kalau yang yang ini mana, Dek, barangnya? sama. Yang ini, yang Kemudian biru. sinunu isinunui awa itaba la awai asangwata. Artinya Ini kayak begini, Bu. berbarengan. Dari kitalah datangnya persatuan kebersamaan kita. Jadi orang waktu itu selalu mau bersama. Dari kata-kata semboyangnya ini, falsafahnya ini, awa itaba la awai asangwata. Dari kitalah datangnya persatuan kebersamaan kita. Sehingga kata-kata ini adalah menggambarkan bagaimana sikap
dan nilai-nilai yang terkandung dari bahasa Wotu, dari budaya Wotu itu sendiri. Kemudian lagi diperkuat dengan ekspresi kalimat bijak dalam bahasa Wotu yang sudah saya bacakan. Billy Mumaditi Pak Data Ito, jangan marah kepada orang lain. Bana mongo atie jia itoe. Buanglah sakit hatimu terhadap orang lain. Billy ipasura ilara atie. Jangan disimpan di dalam hati. Tak dampangai ya pada tak itu. Maafkanlah sesama manusia. Tak dampangai ya itu mau pugau salah jia ita. Maafkanlah orang yang berbuat salah terhadap kita. Tak dampangai ya itu makda. Atina jia ita. Maafkanlah orang yang sakit hati sama terhadap kita. Moge asinosata jia itowe. Saling Dua berkasih tadi sayanglah begini dulu bentuk-bentuk sesama dengan manusia. kiraan Jadi semua inunya kaitannya. dari eh, kata-kata bijak ini saya semakin miris keadaan bahasa Wotu yang sudah hampir punah. Ternyata banyak hal yang bisa kita gali dari budaya Wotu itu sendiri. Saya yang dari kecil stay-nya di Wotu dari SD, ETK, SD, SMA di Wotu dan itu kurang disadari oleh orang-orang. Bahkan saya pun setelah menggali sendiri baru tahu kata-kata ini. Itu berarti memang kematian bahasa itu tidak disadari oleh penuturnya sebenarnya. Bahkan orang yang ditinggal di daerah di situ sendiri. Ini terjadi pada kasus bahasa Wotu. Di ruang Zoom ini ada Ibu Nur Aidar Agus yang juga peneliti bahasa Wotu. Halo Bu, saya eh, banyak apa? Siap-siap Pak Mas Rudin. Ya, Ibu Nur Aidar Agus ini juga peneliti bahasa Wotu dari Balai Bahasa dan BRIN sekarang. Ya. Update data saya disertasi 2011, Ibu Nur Aidar waktu itu ada data 2016 dan kemarin 2023 dan setiap tahunnya sebenarnya saya melakukan pendampingan dan juga eh, melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu ini. Dan itu yang menjadikan update bahasa Wotu selalu masih terngiang-ngiang di sanubari saya sebagai peneliti bahasa Wotu. Baik Bapak Ibu, Wotu itu di mana sih? Di mana letaknya? Dia berada di Provinsi Sulawesi Selatan, letaknya di Kabupaten Luwu Timur. Dulunya di Kabupaten Luwu sebelum dibagi menjadi 4 wilayah. Kemudian keberadaannya di Kecamatan Wotu itu adalah nama kecamatan. Itu tidak semuanya adalah speaker bahasa Wotu. Cuman ada pada 2 desa besar desa yaitu Desa Lampena dan Bawalipu. Sekarang ada pemekaran namanya Desa Arolipu juga. Komunitas ini adalah masyarakat minoritas dengan mayoritas penganut Islam sebagai bahasa Wotu. Mereka memelihara tradisi, sejarah, dan yang paling hits sebenarnya adanya beberapa nama di wilayah Wotu itu terpampang nyata di sastra terpanjang dunia yaitu di Ilagaligo. Ini semakin memberi spirit kepada saya. Ternyata Wotu ini punya sejarah yang besar juga. Peradaban Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu itu dulunya sebelum Indonesia merdeka, pada saat daerah Tanah Luwu itu berbentuk kerajaan, terdapat 9 bahasa di abad 14. Itu ada 9 bahasa dengan 12 anak suku di daerah kerajaan Luwu itu sendiri. Jadi sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu di Tanah Luwu banyak. Dan ini hanya satu yang saya concern yaitu masyarakat Wotu. Dan sekarang saya lagi membimbing disertasi mahasiswa S3 UPI terkait bahasa Padoe juga. Ini juga adalah bahasa yang hampir punah di sana. Bapak Ibu, selanjutnya mengapa bahasa Wotu itu penting? Karena ternyata bahasa ini adalah seperti bahasa-bahasa yang lainnya sebenarnya medium utama transmisi budaya, tradisi dan sistem pengetahuan generasi ke generasi dalam komunitas Wotu itu sendiri. Kemudian pelestarian Wotu berkontribusi pada kekayaan
keragaman budaya dan linguistik Indonesia pastinya, mencegah homogenisasi dan hilangnya identitas lokal. Ini yang paling miris. Dan apa yang terjadi sekarang? Tahun 2016 ini data sekitar 5.000, tersisa 5.000 penutur di daerah Wotu, tetapi kemarin 2023, 2024 kami menyusur kembali, ternyata tersisa 150 keluarga yang aktif. Itu pun eh, keaktifannya tidak seperti yang diharapkan, tetapi mereka tetap mengenal bahasa Wotu. Sisa tadi dari 150 keluarga dengan rata-rata umur Bapak Ibu di atas 50 tahun bahkan 60 tahun. Jadi ini menjadi bukti bahwa memang bahasa Wotu ini adalah bahasa yang hampir punah dan benar-benar hampir punah. Eh, Fasenya ada domain keluarga ini hasil riset di domain keluarga tersisa 29,5 penutur itu yang menggunakan, dan dilihat generasi muda yang masih mengenal itu sisa 20%. Jadi ini memang benar-benar di apa posisi yang sangat kritis Bapak Ibu. Dari penelitian saya terkait dengan faktor-faktor, saya menguji beberapa faktor yang signifikan. Ternyata salah satunya adalah usia. Ketika yang muda itu berarti tidak lagi berbahasa Wotu, sudah bergeser. Dan isu yang penting mungkin yang saya sampaikan bahwa pergeseran itu adalah bahasa nasional atau bahkan tapi di Wotu ini justru bahasa lokal lah yang menjadi penyebab dari atau menjadi predator dari bahasa Wotu itu sendiri, yaitu bahasa Bugis. Itu hasil disertasi saya kemarin, ternyata memang bahasa Bugis, saya tidak menyalahkan bahasa Bugis, tapi ternyata terbukti bahwa bahasa Bugis yang banyak digunakan orang-orang Wotu yang eksis begitu Bapak Ibu. Dan ini sebuah novelty penelitian bahwa bahasa lokal bisa digeser oleh bahasa lokal lainnya ketika tidak kuat seperti itu. Dan selanjutnya sikap bahasa ini yang miris, bahwa persepsi negatif terhadap status dan manfaat praktis bahasa Wotu mempengaruhi motivasi penutur untuk mempertahankannya. Jadi Bapak Ibu motivasinya kurang karena tidak ada manfaatnya mempelajari bahasa Wotu, apalagi menggunakannya dalam sehari-hari. Begitu banyak persepsi generasi muda yang ada di Wotu sendiri. Dan apa yang terjadi di era global, wilayah tempat tinggal juga mempengaruhi dan mobilisasi orang-orang Wotu sering banyak yang di luar. Kenyataannya orang-orang sukses dari Wotu itu banyak suksesnya di Makassar, di Palopo, dan di Jakarta, sehingga menjadi faktor signifikan. Kemudian terakhir, kedewibahasaan. Ternyata ketika orang misalnya orang Wotu menikah dengan orang lain karena dia banyak punya bahasa, sehingga dia pilihnya bahasa yang lain. Termasuk bahasa Bugis yang paling banyak pindah ke bahasa Bugis karena bahkan dalam kehidupan sehari-harinya lebih banyak diwarnai bahasa Bugis. Sehingga kalau kita lihat orang berbahasa Wotu hari ini, mereka kebanyakan banyak kosakata bahasa Bugisnya Bapak Ibu. Jadi memang agak harus menyelam-nyelam untuk mencari yang yang murni bahasa Wotu. Itu kayak hal-hal yang penting untuk dilakukan, mengklarifikasi dan sebagainya, karena memang bahasa Bugis banyak memberi warna di kehidupan mereka. Kemudian Bapak Ibu, ini hasil kerja Ibu Idar Agus di Wotu. Waktu itu ada dilakukan revitalisasi berbasis komunitas. Ini ada beritanya, Balai Bahasa telah meluncurkan program revitalisasi yang melibatkan komunitas penutur langsung sebagai subjek aktif dalam proses pelestarian. Dan ini alhamdulillah memberikan warna, cuman memang terbatas pada beberapa orang dan beberapa siswa, jadi sangat agak-agak masih perlu untuk dilakukan upaya revitalisasi yang lain Bapak Ibu. Oleh karena itu, kami dari tim Alti Palopo
rekan-rekan dari LT Palopo saya mengajak teman-teman dan sudah banyak berdiskusi sebenarnya termasuk dengan Pak Nasriandi dan teman-teman yang lain, Bu Hapira dan kami dari itu punya beberapa rencana dan bahkan sudah berjalan sebenarnya pada beberapa pengabdian masyarakat kami dan juga beberapa program-program yang dilakukan dalam rangka penugasan mahasiswa dalam kuliah-kuliah sosiolinguistik kami juga. Yang pertama yaitu adalah digitalisasi, dokumentasi dan pembelajaran berbasis teknologi. Eh, Kami juga aktif eh, bekerja sama dengan tim-timnya Pak Obing dari Jakarta, Ibu Indah dan Ibu Dwi membantu kami eh, dalam memberi kuliah tamu di mahasiswa kami ketika mau turun ke lapangan, memberikan pencerahan tentang bagaimana mendokumentasikan bahasa, melakukan perekaman, melakukan analisis dengan elan dan sebagainya. Dan kami juga biasa berkelompok ikut di BRIN untuk melakukan mengupgrade ilmu kami tentang elan dan dokumentasi bahasa. Jadi alhamdulillah di kami sudah mulai jalan walaupun memang belum se semasif yang diharapkan. Jadi masih akan kami lanjutkan terus termasuk platform pembelajaran interaktif ini rencana kami ke depan seperti itu. Memang aplikasi berbasis teknologi dengan gamifikasi, modul interaktif dan konten multimedia membuat pembelajaran bahasa Wotu akan menjadi lebih engaging, accessible di era global ini menjadi salah satu hal yang menjadi impian kami untuk dilakukan bersama. Kemudian ini isu mungkin sedikit berbeda dan tadi mensupport apa yang dikatakan Pak Obing bahwa kerja-kerja revitalisasi dan dokumentasi itu adalah aksi multidisipliner. Jadi kami bersama dengan orang uh, desain komunikasi visual, kemudian dengan orang IT, dan pastinya dengan orang ekonomi. Salah satu rencana kami ke depan dan sedang membuat proposal dan akan mengajukan ke pemerintah daerah, kemudian bahkan ke hibah-hibah nasional dan sebagainya. Insya Allah ke depan ada rencana kami terkait ekonomi kreatif, strategi pelestarian berkelanjutan. Mengapa ekonomi kreatif dapat berkontribusi terhadap pelestarian bahasa? Karena ternyata ekonomi kreatif itu menawarkan paradigma baru untuk preservasi bahasa dengan mengubah warisan budaya menjadi aset ekonomi yang hidup dan relevan bagi generasi kontemporer. Ini menjawab sikap bahasa para informan di Wotu bahwa apa sih nilai yang bisa kami dapatkan, nilai ekonomis khususnya ketika belajar bahasa Wotu seperti itu, ketika mendalami bahasa Wotu, ternyata ada beberapa hal yang menarik dari kajian kami terhadap ekonomi kreatif, strategi pelestarian bahasa berkelanjutan. Pertama memang peningkatan nilai budaya, kemudian keberlanjutan finansial dan daya tarik generasi muda pastinya karena dengan adanya ekonomi kreatif, dengan adanya digitalisasi, eh, itu akan sangat relevan dengan lifestyle kontemporer, menarik bagi generasi digital untuk mempelajari warisan leluhur. Kemudian bagaimana caranya mengintegrasikan bahasa ke sektor kreatif? Seni tradisional Wotu yang cukup banyak termasuk tarian, kaligrafi, ukiran-ukiran, banyak yang menjadi potensi hasil dari observasi kami dan itu bisa menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Jadi kami sangat optimis dengan usaha ini. Dokumentasi warisan artistik pastinya mencatat dan menganalisa seni tradisional dengan narasi bahasa Wotu, menghubungkan ekspresi visual dengan struktur linguistiknya. Dan pengembangan produk kreatif ini kita membutuhkan orang-orang ekonomi, desain-desain ekonomi kreatif, desain komunikasi visual, orang-orang komunikasi, branding, marketing, mentransformasi artefak tradisional menjadi produk komersial modern yang mengintegrasikan motif, cerita, dan label dalam bahasa Wotu. Dan pastinya akan diciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan
yang membangun jaringan pemasaran, kolaborasi desainer, dan platform digital yang menciptakan nilai ekonomi, sekaligus memperkuat penggunaan bahasa Wotu nantinya, itu harapannya. Dan ini yang terakhir model bisnis preservasi bahasa yang kami tawarkan, yang kami mulai bentuk. Yang pertama bahwa nanti ada pendidikan dan pelatihan, kemudian pemasaran dan distribusi, dan pasti ada riset dan inovasi, investasi berkelanjutan dalam dokumentasi linguistik. Jadi tetap ada usaha revitalisasi dan yang paling basic adalah dokumentasi linguistiknya, di era global seperti yang dijelaskan Pak Obing tadi, yang sudah sangat modern dengan adanya teknologi, sehingga insya Allah ini menjadi pekerjaan yang panjang seperti yang dikatakan Pak Obing tadi. Kemudian pengembangan produk yang menjaga relevansi dan vitalitas bahasa Wotu dalam konteks kontemporer ini mungkin menjadi hal yang multidisiplin, riset kajian-kajian multidisiplin sangat penting di dalam upaya revitalisasi bahasa. Kemudian sebagai penutup, bahasa adalah identitas yang tak ternilai, lebih dari sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah inti dari identitas budaya suatu komunitas. Melalui bahasa, nilai-nilai sejarah dan pandangan dunia diturunkan dari generasi ke generasi, membentuk siapa kita dan bagaimana kita terhubung dengan leluhur kita. Apakah kita ingin tidak terhubung atau lanjut dengan sendirinya? Ini tergantung dari bagaimana usaha kita hari ini merevitalisasi bahasa, mendokumentasikan bahasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Masrudin atas pengalaman lebih tepatnya Bapak ya. Dan sekarang masih, Masya Allah, masih sementara berjuang untuk revitalisasi bahasa Wotu. Baik Bapak Ibu, seperti halnya sesi pertama tadi, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan raise hand. Baik Pak Rio Morgan, sudah kedua kalinya Bapak ya, jadi saya persilahkan untuk Bapak, silakan menyebutkan nama lengkap dan asalnya Bapak ya. Silakan Pak Rio Morgan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, kepada Bapak serta Ibu yang memberikan saya kesempatan untuk menghadiri seminar terkait isu revitalisasi bahasa daerah. Oke. Jika kita berbicara mengenai revitalisasi bahasa daerah sendiri, ini tidak jauh dari persepsi bagaimana pandangan-pandangan remaja yang juga nanti mempengaruhi tingkat kinerja atau pengembangan revitalisasi bahasa daerah itu sendiri. Revitalisasi bahasa di dalam pandangan persepsi remaja, dalam remaja sendiri telah tercipta suatu stigma atau stereotip pola pikir yang memberikan pandangan bahwasanya penggunaan bahasa asing untuk remaja terkadang sudah bukan dalam konteks untuk kebutuhan pribadi, melainkan hanya untuk konsep estetika semata. Banyaknya pola-pola pikir ini yang telah menyebar ke seluruh kalangan ruang lingkup remaja ini menciptakan suasana bahwasanya hal ini nantinya akan meninggalkan budaya-budaya lama yang telah tercipta, budaya-budaya lama yang telah terukir dalam historis negara itu sendiri, yang ini tidak jauh dari pengaruh globalisasi serta modernisasi yang mungkin juga tidak jauh seperti yang saya sampaikan tadi, modernisasi serta globalisasi itu yang berbasis smartphone atau internet. Remaja-remaja sekarang menganggap bahwasanya bahasa-bahasa daerah ini adalah semacam konsep yang mungkin seharusnya sudah bisa ditinggalkan sejak dahulu, dan mereka berbondong-bondong mengejar nilai esensi bahasa lain yang mungkin terkesan lebih modern atau futuristik, sehingga memberikan kesan saya bisa menggunakan bahasa lain, saya bisa menggunakan bahasa asing, dan ini adalah nilai estetika saya. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sarana-sarana jika kita memang nantinya akan menggunakan digitalisasi sebagai sarana untuk mengembangkan revitalisasi bahasa daerah,
yang nantinya justru digitalisasi ini dapat menjadi pisau bermata dua. Terkadang jika pengembangan revitalisasi bahasa daerah ini tidak dieksekusi secara baik dan menggunakan konsep digitalisasi, hal ini bisa menjadi pedang bermata dua. Hal ini bisa kembali kepada kita yang dimana proses-proses pengembangan, upaya pengembangan revitalisasi budaya untuk menghapus kultur-kultur budaya asing yang telah menghapus jejak historis negara kita itu sendiri, ini akan berakhir gagal secara tragis karena karena yang awalnya konsep untuk mengembangkan revitalisasi budaya menggunakan digitalisasi justru berbalik ke kita sebagai pedang bermata dua. Jika kita berbicara mengenai konsep digitalisasi ini sendiri, secara digitalisasi sendiri ini mungkin telah banyak resource yang mungkin seharusnya bisa digunakan oleh remaja-remaja untuk mengenal budaya-budaya yang telah terukir dari dahulu atau secara jejak historis. Namun yang jadi problematika adalah bukan terkait akan resource yang mungkin telah tercipta yang mungkin telah disediakan, melainkan dari kurangnya kesadaran serta bagaimana cara kita memandang nilai atau value dari jejak historis kita itu sendiri. Jadi saya berharap semoga nantinya mungkin jika nantinya akan diterapkan atau diaplikasikan melalui cara digitalisasi, saya harapkan pengembangan revitalisasi nanti bisa dieksekusi secara baik sehingga memberikan dampak edukasi atau edukatif yang baik ke seluruh kalangan. Sekian. Baik, Terima terima kasih. kasih Pak Rio Morgan. Langsung saja Pak Masrudin, tanggapan Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, memang benar generasi muda sebagai penentu ini lanjut atau tidak, termasuk bahasa Wotu sendiri, Pak. Kami kadang-kadang didatangi rasa pesimis. Ini nanti lanjut atau tidak ya. Tetapi memang tadi Pak Obing sudah mengatakan bahwa kalau tiba-tiba bahasa ini mati, berarti minimal ada dokumentasinya ya Pak Obing. Ada analisisnya yang sudah terdigitalisasi modern di era global ini. Dengan adanya tadi teknologi Elan, untuk analisis bahasanya, kemudian adanya repositori-repositoris yang nasional bahkan internasional itu akan menjadi harapan kita ke depan. Cuman tadi terkait pertanyaannya Pak Rio, memang kebijakan bahasa. Tadi Pak Obing sudah bilang memang studi tentang kebijakan bahasa ini masih sangat kurang di Indonesia. Studinya saja kurang, bagaimana aksinya ya Pak Obing ya. Termasuk kami di Timur, di Luwu Raya ini dengan 9 bahasa minoritas yang sudah hampir mati. Itu belum ada aksi nyata, baru semua sementara dibuat, sementara digali, dan belum ada yang final kebijakan bahasanya seperti apa. Terakhir kami kemarin turun ke lapangan untuk bahasa Padoe, itu memang ternyata tidak ada kebijakan dari pemerintah, bukan untuk sekedar untuk di sekolah ya, ternyata untuk di komunitas saja itu tidak ada. Tadi Pak Obing sudah menyatakan bahwa ada salah kaprah harus di sekolah diajarkan dan seperti apa. Ternyata memang kebijakan bahasa salah satunya memang ke komunitas. Seperti yang dilakukan oleh Balai Bahasa dan BRIN sebelumnya, bahwa memang ada hal-hal yang perlu langsung ke komunitasnya. Dan ini menjadi salah satu solusi menurut saya, bahwa memang harus banyak kegiatan-kegiatan revitalisasi bahasa langsung terjun ke masyarakatnya itu. Kemudian Ya, tadi betul. Saya dikatakan, persepsi maaf Pak, saya lanjut dulu habis. Mungkin nanti setelah ini sedikit lagi, bahwa memang kebijakan bahasa lah yang menentukan. Jadi kalau saya tadi jawabannya adalah memang butuh kebijakannya bahasa yang benar-benar kuat dari pemerintah daerah, dan pasti juga dukungan finansial dan support dari berbagai pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Demikian Pak Morgan ya. Selanjutnya kesempatan kedua dan mohon maaf kesempatan terakhir juga.
ini ke akunnya sih Ibu Prof. Rusdiana, tapi orangnya beda ya. Baik, Prof. Rustan, silakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat dan to the point, Prof ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya hanya mau wabarakatuh. menggunakan sedikit waktu untuk bersama-sama mencari pencerahan dalam rangka revitalisasi bahasa daerah dan semua bahasa termasuk yang hampir punah. Ada tadi kasus yang disampaikan pemateri, Pak Masrul ini mengatakan bahwa eh, adanya bahasa Bugis masuk ke wilayah Wotu sebagai interupsi. Eh, itu memang betul, tetapi tidak bisa dipandang dari satu sudut saja. Misalnya kebijakan yang terkait dengan pembelajaran bahasa itu satu upaya yang baik, teknologi yang baik. Itu tidak cukup membantu jika tidak kita barengi dengan pembudayaan bahasa. Bahasa itu tidak bisa lepas dari budaya. Jadi kecenderungan budaya yang berkembang di suatu komunitas itu otomatis bahasa akan menjadi turut berkembang. Jadi kecenderungan inilah yang perlu diperhatikan. Apakah itu dibawa ke dalam kebijakan atau keinginan komunitas tertentu itu bisa menjadi suatu bahasa daerah itu bertahan. Artinya, kalau dia bergeser dengan satu kemajuan, misalnya katakanlah satu kasus bahasa Bugis, kenapa bisa bahasa Bugis masuk lebih dominan dibanding bahasa daerah sebelumnya, bahasa Wotu? Itu karena eh, bahasa Bugis masuk membawa keyakinan seperti agama yang menggunakan bahasa dalam pengembangan pengetahuan agama menggunakan bahasa Bugis. Seperti itu. Kenapa bisa misalnya di rata-rata semua bahasa dipengaruhi oleh teknologi? Ya, karena teknologi menjanjikan harapan lebih cerah dibanding dengan kebudayaan yang ada sebelumnya. Artinya, memang bahasa tidak bisa berpisah dari bahasa budaya berkembang. Kalau suatu budaya komunikasi yang menggunakan teknologi itu yang lebih dominan, maka itu akan menggeser semua bahasa secara pelan-pelan dan itu pasti eh, kecenderungan pengembangan budaya itulah yang menggunakan bahasa tertentu yang akan menggeser bahasa bahasa sebelumnya. Artinya budaya itu bahasa embedded di dalam bahasa, bahasa begitu juga sebaliknya tidak bisa dipisahkan dengan budaya. Jadi harapan kita adalah kalau mau mempertahankan bahasa, pertahankan sebuah keyakinan atau sebuah tren bahasa, budaya, sehingga dengan demikian bahasa akan tetap beraktif. Pertanyaannya, apakah bahasa butuh bisa mempertahankan budaya yang selama ini berbarengan dengan bahasa Wotu? Itu pertanyaan yang sangat vital menyangkut pemertahanan bahasa. Artinya, kalau mau bertahan bahasa, pertahankan budayanya. Dipertahankan dari sisi budaya seni, budaya pekerjaan, ya, profesi, misalnya bertani, dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya mengapa teknologi karena menghadirkan budaya kerja yang cepat itu akan bisa menggeser bahasa-bahasa yang lain sebelumnya di suatu komunitas tertentu. Nah, jadi eh, harapan saya bahwa pengambil atau ahli bahasa silakan mengusung suatu bahasa dengan tidak memisahkan dari eh, cangkangnya, katakanlah cangkangnya bahasa adalah budaya. Tidak ada budaya, tidak ada bahasa tanpa budaya yang bersangkutan. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya Profesor Rustan Santaria menyampaikan bahwa perlu kita saling memberi apa eh, kekuatan untuk bisa mempertahankan bahasa dan budaya
untuk saling menguatkan satu sama lain. Demikian hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Rustan, sangat mencerahkan. Pak Dr. Masrudin, boleh tanggapannya sekalian closing statement Bapak ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang lain pertanyaannya ya. Eh, Cukup 2 saja. Silakan Pak Masrudin Ya, sekalian closing statement Bapak ya. ya, sekaligus closing statement. Saya sangat setuju. Bahasa dan budaya adalah intertwine, tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Makanya tadi salah satu konsep kami adalah ekonomi kreatif dengan mengkreativisasi dari budaya-budaya yang ada untuk menumbuhkan bahasa. Dan itu menjadi salah satu pola revitalisasi yang baik menurut kami. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakannya di WOTU. Kami butuh dukungan Pak Obing ini. Salah kami akan mengundang Pak Obing ke Palopo langsung ya Pak, Bapak Ibu Alti Palopo untuk mencerahkan kami, mendampingi kami melaksanakan misi-misi kami di Luraya. Untuk 9 bahasa original kami di sini juga membutuhkan uluran tangan Pak Obing. Insya Allah saya sendiri akan selalu konsen till the end ini Pak Obing untuk concernkan revitalisasi bahasa minoritas walaupun minoritas tetapi kita tetap harus pertahankan banyak nilai yang bisa kita ambil dari sebuah budaya insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ya, Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas. Insya Allah Alti Pusat dan Alti-Alti Cabang akan tetap berkolaborasi untuk setiap bulannya barangkali ya untuk tetap bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan ini sangat-sangat menarik hari ini ya, waktu tidak terasa sebenarnya sudah lewat, tapi karena bergizi semua, daging semua, sehingga kita tetap betah di ruang Zoom ini. Baik Bapak Ibu, Pak Masrudin, kami akan memberikan sama halnya dengan Pak Obing tadi, ada sertifikat untuk Bapak sebagai penghargaan atas kesediaan waktu dan pencerahan yang Bapak berikan kepada kami pada hari ini. Silakan Pak Arif, jreng jreng jreng. Ya, musiknya Pak ya, mohon maaf. Sebagai Dr. Masrudin M. Hum sebagai narasumber pada kegiatan seminar dalam jaringan Bulan Terima Bahasa. kasih Bu Apira. Sama-sama Bapak. Terima kasih Pak Arif. Selanjutnya ada info bahagia juga nih. Selamat bergabung dengan Alti Bapak Obing. Baru bergabung hari ini di Alti sebagai anggota Alti. Pak Arif, ini ada buktinya bahwa Pak Obing telah bergabung hari ini. Nah, sudah jadi Wow, anggota spesial. Terima kasih Ibu Presiden Alti dan juga segenap pengurus. Mudah-mudahan saya bisa berkontribusi di dalam organisasi ini. Jangan lupa dipasang fotonya nanti Pak ya, 2x3 pas foto warna. Siap. Pak, ya. Terima kasih Pak Arif. Baik Bapak Ibu, para hadirin sekalian, sungguh sebuah diskusi yang mencerahkan. Kita semua diingatkan bahwa merawat bahasa daerah adalah merawat identitas bangsa. Untuk para narasumber, kami sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan pantun, boleh cakepnya Bapak Ibu ya. Jual batik di Pasar Tanjung. Bapak Ibu jangan gimana? Nyesuaiin rim aja. Saya ulang ya. Jual batik di Pasar Tanjung. Bukan indah dari tangan pembuatnya. Pasar daerah mari kita junjung. Cakep. Ada budaya dan jati diri bangsa. Cakep. Terima kasih, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Matur nuwun, terima kasih. Kurus sumanga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ato Sajapri ya. mohon izin untuk ambil alih kembali Ibu moderator kita ya yang luar biasa pada siang hari ini. Dan juga kembali kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita yang betul-betul sangat luar biasa atas pemaparan materi yang betul-betul menarik ya. Istilah sekarang daging semua Bapak Ibu sekalian ya.
Oke, hingga waktu 2 jam lebih tidak terasa, bukan karena jamnya rusak, tapi karena memang materinya disajikan dengan menarik dan luar biasa. Baik Bapak Ibu, bisa tepuk tangan virtual dulu untuk kegiatan kita hari ini ya, karena tadi ada banyak tepuk tangan yang melayang. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya sebelum kita sesi foto bersama, terlebih dahulu kembali kami mengundang Ibu Presiden Alti untuk menutup kegiatan hari ini karena sesuatu yang terbuka lama katanya tidak terlalu bagus juga Bapak Ibu ya. Jadi dengan hormat kembali kami undang Ibu Presiden Alti, Ibu Dr. Mainarni Susilowati MED. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Jus. Saya sedang di perjalanan, sepertinya sinyal tidak terlalu bagus. Jadi Ya Bu. mohon kesediaan Prof. Rusdiana barangkali untuk menyerahkan sertifikat ke Pak Katubi dan Pak Masrudin. Terima kasih banyak Pak Katubi dan Pak Masrudin. Tentu saja hari ini banyak awal dari kerjasama Alti dengan BRIN. Insya Allah nanti akan disambung dengan bentuk silaturahmi yang lain. Mohon Bapak berkenan. Ya, dengan senang hati, Bu. Dan bisa mempertemukan besti Pak Obing yang lain melalui. Terima kasih Bu. Ini kelihatannya sebenarnya on dan off. Mohon maaf sekali lagi Pak Arif, mungkin bisa ditampilkan sertifikat untuk Pak Obing. Saya ikut panggil Pak Obing. Siap, Bu. Baik. Makanya kalau dipanggil nama saya, malah saya lupa nama saya sendiri, Bu. Terima kasih juga untuk tim panitia Baik. Jakarta. Ya, baik Meskipun Bapak. dalam waktu singkat, tapi acaranya alhamdulillah informasi yang menarik. Prof. Ya, sinyal saya sudah mulai on off, Bu Jus. Terima kasih. Iya, baik Bu. Selamat sampai tujuan Ibu. Ya, baik. Makasih Bu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati ya, tadi meskipun jaringan beliau kurang stabil, tapi kita lihat betapa besar ya kesungguhan beliau untuk memfasilitasi kita dalam kegiatan hari ini dari awal hingga akhir ya. Baik Bapak Ibu, kita ucapkan Alhamdulillah untuk seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Dan selanjutnya sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak pemateri tadi ya, bahwa wajib yang namanya untuk mendokumentasikan ya. Bahasa tadi bisa didokumentasikan dengan didigitalisasikan. Mohon izin Pak Arif untuk mendokumentasikan juga momen berharga kita pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu peserta dipastikan ya di-on-kan kameranya, kemudian mohon dipasang senyum terbaik yang Bapak Ibu miliki. Silakan Bapak Ibu. Bapak Arif mohonnya di bawah panduan saya Bapak ya untuk mengabadikan momen pada sore hari ini. Siap, Oke, Bu Jus. Pak Arif ya, hitungan mundur ya untuk tampilan pertama dulu. 3, 2, 1. Oke, bisa next slide Pak Arif untuk wajah teman-teman yang lainnya bisa biar tercapture juga. Oke, halaman kedua ya, Bapak Ibu. Iya, halaman kedua Pak Arif. Oke, hitungan mundur Bapak Ibu dipastikan senyum. 3, 2, 1. Oke, ada 7 halaman di layar saya, Bu Jus. Oh iya, silakan Pak Arif biar kebagian semua Pak. Oke, next halamannya ya Pak. Siap. Oke, 3, 2, 1. Baik, halaman Ya. keempat. Oke, next Pak. Senyum Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Oke, next. Oke, kelima. 3, 2, 1. Baik, halaman keenam. Oke, sekali lagi kembali dengan instruksi yang sama. Senyum 3, 2, 1. Oke, halaman Oke, terakhir. halaman terakhir Bapak Ibu ya. Oke, kembali dengan instruksi yang sama. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Jus. Ya, terima kasih Pak Arif ya. Oke, baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, maka berakhir jugalah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian,
Untuk Alti Palopo, mohon izin Prof. Untuk Ketua Alti Cabang Palopo, setelah ada pemaparan materi tadi ya, mungkin kami bisa menempuh langkah selanjutnya ya dengan melakukan pengabdian atau sosialisasi ke masyarakat-masyarakat daerah. Ternyata bahwa dengan mengajarkan anak kita bahasa daerah kita bukan berarti kita ketinggalan zaman ya. Justru itu salah satu bentuk kita untuk mempertahankan budaya yang kita miliki. Saya tidak mau kalah Bapak Ibu kalau tadi Ketua Alti Cabang Palopo dan Ibu Moderator pakai pantun, saya juga ada pantun Bapak Ibu ya sebelum kita mengakhiri. Masih sama kata cakepnya. Oke, Bapak Ibu, bahasa daerah mutiara bangsa, Cakep, bahasa Indonesia jadi pemersatu. cakep, Cakep. Belajarlah bahasa asing tak mengapa, asal bahasa daerah tetap nomor 1. Jangan Oke. dilupakan. Mari gunakan bahasa Mantap, mantap, Indonesia. mantap. Ya, mari gunakan bahasa Indonesia, pelajari bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Cukup sekian dari saya selaku moderator atas nama panitia, mengucapkan Mantap mohon maaf jika moderatornya. ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Sampai jumpa di kegiatan Alti selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Prof.